Sushing, keluargamu bangkrut, utang 8 juta lebih. Mau jadikan aku orang bodoh. Nikah ini aku batalin. Hanyu, ini pernikahan udah diatur kedua kakek. Kok kamu ingkar di depan umum? Hanyu, nggak tahu malu? Keluarga Su baru kena masalah. Kamu lari lebih cepat dari anjing. Jangan bawa-bawa mayat buat tekan aku. Cepat balikin maharnya. Sekarang kamu kayak barang ngobral. Nggak laku. Pembawa sial nggak ada yang mau. Ah! Siapa di sini mau nikahin aku? Asal bantu aku lewati masa sulit. Ambil buket ini, aku nikah. Sushing, hahaha. Kamu gila ya? Utang itu juta berantakan ini. Siapa berani ambil masalahmu? Siapa pesan nasi ayam rebus porsi besar? Kamu mau nikahin aku? Aku tukang antar makanan nggak punya duit. Dapat makan nggak? Dapet tiap hari dapet. Oke, asal aku kenyang. Aku kuat kerja buat kamu. Cari tukang antar makanan bau buat pelarian, kamu bener-bener pilih-pilih dapat suami bagus ya. Setidaknya lebih baik daripada kamu yang munafik nggak tahu terima. Aku Sushing hari ini akan jadi istri tukang antar ini. Ayo ke catatan sipil. Sampah kayak dia berani ganggu dia. Istri, jus anggur rumahmu kok sepet banget sih? Itu anggur kering ribuan per botol. Mbak, kenapa bawa pulang orang kasar gini? Changzi, minum anggur bukan gini. Ke belakang cuci muka, kamar tamu belum dirapihin. Malam ini tidur di lantai. Oke, dengerin istri, pergi sekarang. Lalu kalau nggak balik ke grup, direktur pasti maksa kamu dijodohin. Bilang Pak Tua itu, aku lebih milih tiap hari antar 80 order. Daripada dijodohin, aku dan nikah sama orang lain, biar dia bener nyerah. Apa? Proyek internasional besok gimana? Bilang Pak Wakil jangan ganggu aku. Aku lagi ngerasain hidup kelas bawah. Kamu sendirian di situ. Komat kami ngomong sama siapa? Aku lagi izin sama Pak Kepala Kurir. Aku bilang udah nikah, harus cari duit susu bayi. Duit susu, lunasin dulu. Utang Nona 800 juta. 800 juta lunasin dulu baru ngomong. Ah? Kalian ngapain? Keluar. Kak sepupu, lo ngambil kurir mantu, udah tersebar. Soal itu, Kak Hanyu hari ini datang ambil kalung tunangan. Kalungnya dikembaliin kemarin, Hanyu jangan macam-macam. Siapa lihat lo balikin? Miskin gila, dijual kali ya? Kalau nggak dikasih sekarang, aku hajar lu plus bunganya. Lo siapa sih, cungkring, berani berulah di rumah gue? Sentuh istri gue, lo kutu rendahan berani sentuh gue, lo sanggup bayar setelan gue nggak peduli berapapun. Kalau lo berani maju selangkah, gue tonjok habis tulang iga lo. Kak Hanyu, dia gila. Ayo, kita pergi cepat. Istri, gue udah usir penjahatnya. Boleh dapat bapau daging 2 lagi? Lo kok buka baju di ruang tamu? Istri, takut apa? Kekuatan lengan gue ini. Latihan angkat barang tiap hari. Coba lo pegang keras banget. Lu Changzi, lo mesum. Cepat pakai baju. Istri, kancingnya terlalu kecil. Gue tangan grosok nggak bisa pasang. Aduh, terang-terangan begini, Nona jangan lo ketipu sama tipu rayu si liar itu. 5, bukan kayak lo pikirin. Changzi, beres-beres, sore ini temani aku ke pabrik. Istri gratisan gue ini ternyata imut juga. Pak lu udah ketahuan kreditor terbesar keluarga Su adalah Bos Zhao dari selatan kota. Dia ngajak Mbak Su ketemu sore, kayaknya nggak punya niat baik. Udah tahu, berani sentuh istri nominal gue? Dia bosan hidup. 7 tahun lalu di tepi parit kot. Gadis mati-matian narik gue ke darat. Ternyata dia, sayang tali merah kamu udah luntur, kok masih dipakai? Waktu SMA aku nolong dari sungai, cowok penuh darah, dia buru-buru kasih aku kenang-kenangan. Udah biasa, nggak aku lepas. Karena takdir ngasih kamu nolongin aku lagi. Kali ini, aku nggak bakal biarin siapapun jahatin kamu.
Xiangzi, sebentar ketemu bos Zhao urusan bisnis, kamu tunggu di luar aja. Nggak peduli denger apapun, jangan gegabah, denger nggak? Oke, aku dengerin kamu. Aku di luar jongkok. Pak Zhao, tolong kasih tenggang sebulan aja, modal plus bunga, aku bayar lunas nggak kurang sepeser. Hah, tenggang sebulan Sushing, keluargahan udah batalin pertunangan. Apa jaminanmu? Dengar kamu kemarin bawa, seorang kurir daftar nikah. Orang sampah kayak gitu bisa kasih apa? Mending hari ini kamu layanin aku sampai puas. 8 juta, aku diskon setengah. Pak Zhao, tolong jaga sopan santun, aku kesini ngomongin utang, bukan jual diri. Oh, suci amat, mau hari ini temenin aku, atau besok aku tutup. Pabrik murahan kamu. Kalau udah masuk pintuku, hari ini kamu harus diam aja. Tolo! Chuangzi! Tolo! Pergi! Jangan pegang aku! Kamu siapa? Tadi tangan mana yang kamu pakai buat pegang dia? Dasar kurir sialan. Aku mau lapor polisi, aku mau bikin keluarga Su hancur. Qiangzi, jangan pukul, masuk penjara buat orang gini nggak worth it, cepat pergi. Sayang, dia jahatin kamu. Aku marah banget. Tanganku sakit karena pukul-pukul. Minta sayang, tiup. Qiangzi, nggak enak, ayo. Qiangzi, besok jangan keluar ngantar pesanan. Aku takut. Bos Zhao cari orang balas dendam ke kamu. Aku nggak keluar. Aku temenin kamu di rumah. Lin Fang, besok pagi sebelum jam 8, aku mau lihat yang di selatan kota. Bos Zhao bangkrut. Pergi. Bukti bahan bangunan palsunya. Langsung kasih ke bagian terkait. Siap. Lagi. Atas nama Visi Group, besok pagi kasih modal ke pabrik Susing. Siap, Pak Lu. Kalau besok pagi dia masih keluyuran, Kamu pergi. Umum. Mbak kabar gede. Si Zhao Selatan ditangkap. Pabriknya semalam disegel. Kemarin dia bilang segel pabrik kita. Sekarang dia sendiri masuk. Masih ada lagi. Tadi ada perusahaan visi. Lirik lini produksi kita. Langsung modal 5 juta. Bangkrutnya bos Zhao. Perbuatan kamu. istri, semalam lihat kamu demam. Lari ke perempatan bakar 3 dupa. Pasti Dewa Dapur turun tangan. Nangkep si penjahat. Kebetulan doang. Keluarga Su nggak bakal tamat. Apa hubungannya sama si Bengal? Di pernikahan Sushing, kamu impulsif aja, kurir buat akad nikah, sudah lah. Kok beneran jadi suami? Ini sih putus asa banget. Xiao Xiao, jangan asal ngomong. Namanya Luting. Mau semua panggil Qiangzi. Orangnya baik. Halo, ciao ciao. Suzuki Sing Sing. Ya udah, duduk. Wah, Sushing. Masih utang 8 juta. Enak-enakan minum kopi di sini. Hah? Aduh, sakit. Lepasin. Patah-patah. Kalau berani macam-macam sama istriku, Bikin tanganmu ini beberapa bulan gak angkat mangkok. Pergi. Hah, si Bang Bodoh tenaganya gede. Ngejagain kamu begini pantas jadi laki. Kedepannya di luar ngomong baik-baik aja. Jangan suka main tangan. Buat apa pakai akal sama orang gitu? Tinju yang jadi aturan, Wolf orang dibuka. Tapi Sing Sing, si modal 5 juta itu. Anak perusahaan grup lu. Putra mahkota grup lu. Baru ini kabur dari rumah. Sing Sing, lihat foto ini. Sisi wajahnya. Norak. Lengkung rahangnya ini. Dan batang hidung ini. Ini jelas orang sama dong. Kau, kenapa kaget-kaget? Orang sama gimana? Sing Sing, tadi kamu bilang namanya siapa? aduh, mata cewek ini tajam banget, kedoknya gak ketutup lagi. Namanya Luting emang kenapa? Luting. Putra mahkota dari grup lu. Namanya ya Luting. Dia bukan kurir, Dia yang pergi dari rumah. Pewaris orang terkaya triliunan. Qiangzi. Kamu siapa sih? Ciao, kamu lucu sih. Kalau aku beneran putra mahkota, masa tiap hari antar makanan panas-panasan? Tapi muka kamu ini dan nama kamu juga. KTP aku emang Luting, tapi di kampungku banyak namanya gitu. Bapak bilang nama ini gagang usir setan, aku kulit kasar badan besar, mana bisa dibandingin bos gede? Ciao, jangan kaget terus. Qiangzi aja nggak bisa minum wine. Banyak banget orang sama nama. Beneran nggak? Terus tadi pas kamu nunjuk Hanyu, kenapa galak banget? Orang biasa nggak punya aura killer kayak gitu. Aku kerja proyek bawa bata,
Mandornya nggak bayar, nggak galak gimana? Ini buat lindungin istri. Masa sih pewaris miliaran? Mau jadi suami ikut istri? Yah, salah nilai. Ciangzi orang baik jujur, ciao-ciao, kita dapat suntikan dana. Nanti siang temui buruh lama. Ya udah, lihat aja tempatmu yang kacau. Acting level Oscar? Kalau nggak dapet Oscar, aneh. Untung cewek ini gampang dibohongin. Pak, kenapa maksa aku di saat begini? Sing, pabriknya udah berbulan-bulan nggak jalan, gaji semua orang ditahan. Nggak enak sama bapakmu. Paman Liu, jangan gitu dong. Dia dapat investasi 5 juta hari ini langsung bayar gaji, langsung kerja lagi. Ya Tuhan, semua bangun dong. Keluarga Su, kita selamat. Mbak, ngemil dulu. Aku bersihin pabrik, debu banyak, jangan sesak napas. Aduh, ini siapa mas? Haha, Paman Liu, namanya Ciangzi. Dia suamiku. Anak muda yang rajin dan ulet. Yang penting orangnya baik, lebih dari apapun. Tender Hotel Xing Xing di Linfeng kasih tahu Su Xing pakai alasan. Dengan persaingan sehat, istriku nggak kalah. Kalau dia berani curang, langsung habisin dia. Ciangzi, istirahat dulu minum. Kamu tadi sendirian, gaya bos ngomong siapa? Waduh, omongan tadi kedengeran semua. Paman Liu, tadi aku sama, kepala driver ojek telepon, aku bilang mulai sekarang bantu istri di pabrik, nggak jadi driver ojek lagi, bocah hebat, punya tanggung jawab, sing-sing, hidupmu susah, jaga dia baik-baik. Bapak tenang, ada aku, nggak ada yang ganggu dia. Hotel minta desain artistik, keahlian tradisional kita apa nggak kampungan? Hanyu punya tim profesional. Cuma hiasan doang, dulu aku di proyek konstruksi, malah handuk tenunan ibu aku lebih berguna, sekarang orang kota kan, suka yang alami dan sederhana, katanya warisan budaya. Ciangzi, kamu benar. Kita utamakan tradisional, gabungan kerajinan, dan ramah lingkungan. Pasti menang. Ciangzi pakai gitu mau apa? Hari ini kamu ada perang besar, ganti baju bersih jadi pengawalmu, biar lihat siapa berani macam-macam. Masa sih? Makasih apa bikin aku kenyang. Yuk, keras buat kamu. Yuk, Sushi. Beneran berani bawa? Suami kampungan ikut campur. Bos Han, bisnis butuh itikat baik. Bukan setelan mahalmu ini. Manajer Jang, sudah bilang dari awal, kamu cuma jadi pelengkap. Aku nggak punya uang, tapi aku tahu, nggak pakai duit istri foya-foya. Kamu pakaiannya kayak orang, hati kamu kok hitam banget sih. Dasar tukang ojek busuk, berani marahin aku. Manajer Jang, desain kami pakai, bordir mesin benang emas impor semua. Baru ini sama kelas bintang 5 Hotel Shanghai. Beda sama pabrik bangkrut lain. Bahkan desainer layak gak mampu bayar, malah bawa suami kampungan maluin. Bos Han, mahal belum tentu bagus. Bordir mesin benang emas itu aja. Nggak punya jiwa sama sekali. Manajer Jang, ini seri kembali ke alam kami. Kerajinan tangan asli warisan budaya. Setiap benang punya napas unik. Sentuhan ini memang beda. Ada nuansa mewah sederhana. Iya dong, lah istri aku lembur beberapa malam bikin ini. Jauh lebih bagus dari benang emas orang kaya baru. Hahaha! Jayam! Tukang ojek makanan ngerti apa desain? Manajer Jang, jangan sampai tertipu ya. Pabrik keluarga Su utang di mana-mana. Gaji buruh aja nggak bisa bayar. Kapan aja bisa bangkrut. Nona Su, kata bosan itu bener. Hotel kami nggak bisa tanggung. Risiko pemasok bangkrut di tengah jalan. Manajer Jang udah dapat suntikan dana, produksi pasti nggak masalah. Siapa tahu suntikan dana itu, apa cuma sandiwara kamu atur, manajer Zhang? Kasih order ke dia sama aja buang duit? Maaf, angkat telepon penting dulu. Su Xing, jangan berjuang lagi. Manajer Zhang udah jadi orang aku. Sekarang coba minta aku. Mungkin aku masih kasih kamu sisa makanan. Kalau enggak, bawa si bodoh. Gede ini pulang, tunggu mati aja. Lin Feng, soal Hotel Shanghai, manajer Zhang, kenapa? Bos, Mungkin Hanyu kasih komisi diam-diam. Kasih tahu dia. Kalau berani pilih Hanyu demi komisi, besok nggak usah kerja. Manajer Zhang, bisa diumumkan perusahaan kita menang tender. Bos Han, minggir, Nona Su. Setelah pertimbangan matang, seri, kembali ke alam Anda sangat cocok tema hotel kami. Pak Zhang, kamu setuju kerja sama, kan? Tentu, tanda tangan sekarang, uang muka langsung ditransfer hari ini. Masuk ke rekening kamu. Pajang, lo gila, dia aja nggak punya mesin. Lo kasih dia pesanan puluhan juta. Satpam, orang yang ganggu. Yang kerja normal, keluar.
Sushing, tunggu aja. Gue nggak bakal biarin lo selesai. Istri, jangan peduliin anjing itu. Cepet tanda tangan. Malam ini gue mau makan lesehan rayain. 第一个，巧巧强子。Hari ini kayak mimpi banget. Cheers. Sing Sing, lo nggak ngerasa hari ini ada yang aneh? Pak Jang angkat telepon. Sikapnya langsung 180 derajat. Kayak ada tangan gaib yang ngendaliin semuanya dari belakang. Buset. Bosu, pesanan Shinggaju kebesaran. Mesin tua kita ini. 24 jam juga nggak selesai. Aku ngerti, Paman Liu, sisa uang tambahan masih ada. Sore ini aku ke pasar loak, beberapa mesin 90% baru buat ganti. Istri, biar aku temen, aku kuat, bisa bantu angkat mesin. Baik, lap muka lo dulu. Jangan bikin takut bosnya. Pak Ma, 4 mesin lantai 2 nih, Jota transfer sekarang. Cepet. Nona Su, aku suruh orang muatin. Tunggu, 4 mesin ini aku kasih 1,5 juta. Semua aku ambil. Han Yu, ini kan aku yang lihat duluan, lo harus bikin aku nggak bisa apa-apa. Maaf ya Nona Su. Bisnis kan, yang bayar lebih tinggi dapat. Hah, gimana? Ini hancurin pakai modal? Lo pakai apa lawan gue? Manu aja bayar denda. Han Yu, lo kayak buru-buru mati aja. Berani matiin rezeki istri gue. Gue bikin lo hancur lebur. Yang Zi, kita pergi cari cara lain. Pak lo, wakil direktur pas lo nggak ada. Mereka lagi rapat dewan darurat. Mau jungkir balikin keputusan lo. Sekelompok badut nggak guna. Hubungin aku ke Dewan. Sekalian ambil yang dari Jerman. Mesin tenun otomatis model terbaru, dalam setengah jam udah harus sampai, antar ke pabrik Su, aku aja belum pensiun, lo udah buru-buru mau rebut jabatan. Luting udah beberapa hari nggak muncul, kayaknya dia udah nggak peduli. Mulai hari ini, Wakil Director Discourse. Ada yang keberatan? Pak Lu, mesin Jerman udah sampai, di depan pabrik Su. Bang, apa kalian salah kirim? Kami nggak punya duit beli mesin impor gini. Nggak salah, ini pabrik Su. Ini dari perusahaan modal Ventura. Program bantuan peralatan khusus. Tahun pertama bebas sewa. Ongkos kirimnya juga udah dibayarin, Bapak tinggal tanda tangan. Sayang, mesin udah dibeli. Tadi aku baru aja pergi. Jenguk sepupu jauh. Pulangnya telat. Changzi, Ventura ngasih kita mesin gratis sewa. Kita selamat. Ya, Changzi, kamu lihat apa? Nggak ada apa-apa. Lihat besi impor. Kinclong banget. Hey, Pak Su, ini undangan VIP buat undangan VIP pesta tahunan grup lu sangat menghargai kerja sama bapak ini. Pesta grup lo. Ini acara para elit kota. Susah banget masuknya. Makasih, manajer Zhang. Sing Sing, ini kesempatan bagus buat jalin relasi tingkat atas. Orang kayak Han Yu, kayaknya nggak nyentuh pintu. Tapi besok jangan bawa si gede, goblok. Pakai jas juga nggak bener. Jangan bikin malu. Iya. Tapi aku takut tempat ramai gitu malah nggak bisa ngomong, jaga pabrik aja cukup. Nggak boleh. Kamu suamiku yang sah. Dulu kamu susah. Sekarang dapat rezeki. Bawa kamu lihat dunia. Lin Feng, siapa suruh kasih undangan pesta? Undangan dikasih ke Sushing. Pak Lu, ini prioritas dari grup mitra kerja wajib diundang. Dan bos besok malam sebagai presidir naik panggung sambutan nggak? Sambutan apaan sih? Bini maksa bawa Changzi lihat dunia. Dengar sambutan presidir besok malam, hapus semua bagian. Jangan arahkan lampu ke aku. Bilang keluar presidir sakit. Pak Lu, Dirut bakal bunuh aku. Dia bunuh kamu lebih baik dari aku bunuh malam ini. Kerjakan! Changzi, hapus sambutannya. Lu mau bunuh siapa? Aduh sayang, aku lagi game voice chat sama teman proyek.
Mereka maksa ambil red buff gue, mana bisa nggak marah, kamu bentar lagi mau ke pesta besar. Masih mikirin game aja. Aku antar kamu beli baju. Jangan sampai orang ngeremehin kamu. Buat apa beli jas? Pakai itu nggak enak, gatal Qiangzi. Kamu pakai jas itu beneran keren. Kalau cukur kumis, lebih ganteng dari artis. Kalau bini suka. Pakai tiap hari biar kamu lihat. Hah, Motor listrik kepala stasiun di stasiun pada berantem. Qiangzi, kenapa? Sayang, stasiun delivery masalah. Perutku juga tiba-tiba sakit, mending ke toilet dulu terus pulang. Kamu masuk sendiri aja, bisa. Cepet ke RS. Jangan maksain. Sini aku bisa handle. Pak Lu, baju tempur. Wakil direktur udah di atas ngawasin, bilang ke satpam. malam ini siapa yang berani... Istri, aku kena masalah dikit. Semua dipecat. Ini siapa? Baju dari Pindo 29 sampai 9 gratis ongkir. Pesta keluarga lu kok sembarangan. Sembarang orang dimasukin. Hahaha. Diundang Hotel Shanghai. Partner resmi. Tolong hormati dong. Aduh. Kok pakaian kayak pelayan? Pami lo tukang antar pecundang itu mana? Malu ketemu orang, sembunyi. Sujau, jangan terus bilang pecundang. Qiangzi kerja keras cari makan. Lebih bersih dari vampir kalian. Ayo, lihat semua. Pabrik perempuan ini mau bangkrut. Masih mimpi, numpang nama besar lu. Sushing, kalau lu sujud minta aku, mungkin aku ngasih lo puluhan juta. Kalau enggak, baju robek lo itu pantas minum air cuci kaki aku. Hanju, ini daerah keluarga lu. Lo berani macam-macam sini. Hari mati. Stop! Lo turun sekarang. Seluruh kota tahu lo nyamar jadi tukang antar. Malu banget grup kita, Pak. Istri aku dibawa diganggu. Masa aku lihat aja? Hah, bersihin beberapa tikus sampah. Masa lu turun tangan sendiri, pakai wewenang lu, Departemen Keamanan, dengar perintah, yang di tengah aula bernama Hanyu, buang dia kayak sampah. Satpam! Cepat usir perempuan miskin Yusuf ini. Keluar! Jangan kotorin mata Pak Lu. Iya, dia itu. Buang dia keluar. Perintah Pak Lu, buang lo keluar. Kurang ajar lu berani tangkap aku? Aku tuan muda, keluarga Han. Lo salah, tangkap orang. Udah ya? Lepasin tunanganku. Seret semua keluar. Masukin ke daftar hitam lu. Selamanya nggak boleh injak setapak properti lu. Orang tamu undangan. Selanjutnya, mari kita sambut paling meriah. Tepuk tangan untuk grup lu. Ketua Luting berikan sambutan. Terima kasih semua sudah hadir di pesta lo. Lu junjung kerja sama tulus. Nggak tolerir siapapun yang pakai kuasa nindas orang sini. Suara ini kok familiar banget. Kayak pernah dengar di mana. Ya ampun, ganteng banget. Sing, denger nggak? Dia lagi belain loh. Putra mahkota, bersihin tempat kerja. Ciao, jangan nebak. Putra mahkota di atas. Masa kenal aku? Iya juga. Katanya bang ini caranya kejam banget sama suami lo yang bodoh. Qiangzi bener-bener dua kutub. Istri, perut aku udah nggak sakit. Sengaja minjem punya kepala stasiun. Mobil jemput kamu pulang. Bintang, aku tarik omongan tadi. Kontrasnya parah banget. Ciao, aku duluan. Qiangzi, kasih helm aku. Qiangzi, malam ini makasih udah temenin aku. Walaupun lo nggak masuk, tapi lo tahu nggak? Suara Pak lo itu mirip banget sama lo. Iya, suara aku keras. Kayaknya bos besar juga. Suka ngomong keras ya. Tapi cara dia jeda ngomong. Kebiasaannya persis kayak lo. Kakek bye, aku Sushing dari Sus.
Pameran ini minta kakek turun tangan. Bimbing tenun warisan kami. Kalian para pedagang, otak kalian isinya cuma gimana rubah keahlian jadi duit. Pergi, jangan kotorin halaman aku, kakek. Istri aku bener-bener mau nerusin keahlian ini. Ayo minum dengerin dia. Tua bay, jangan nggak tahu diri. Si Susing bisa kasih lo berapa? Ini 500.000. Asal lo nggak bantu Susing, duit ini jadi punya lo. Ambil buat beli peti mati bagus. Hanyu, lo kelewatan banget. Ini penghinaan buat Pak Zi. Bagus. Bagus deh, 500.000. Lo udah gila bang ketua. Ini kan high end. Dasar binatang bau duit. Bawa duit lo, pergi dari sini. Susing, lo nggak dapet orang. Pameran lo siap-siap kosong. Aku mau lihat lo bangkrut. Pak Zi nggak mau. Pameran kita hancur total. Kampungan. Sobat tua, udah nggak bisa diperbaiki. Keahlian sambungan kayu ini udah punah. Dulu aku di proyek ikut, tukang kayu tua. Aku belajar beberapa. Aku coba buat kakek. Lo tahu apa soal sambungan kayu? Ini kan dari zaman Ming. Coba injak dulu. Nah, pasti lebih kuat dari asli. Pas banget nggak ada celah, lo kasar banget. Ternyata, punya kemampuan seluar biasa ini. Gue nggak ngerti apa-apa. Gue cuma tahu yang istri gue mau. Gue rela mati-matian bantu dia. Masuk dulu, bantu angkat barang. Pak Bay, lo akhirnya setuju keluar gunung. Lo punya suami oke? Dia ngerti hargai kerajinan. Gue percaya lo, cewek ini bisa mengembangin warisan budaya. Hampir juta aja nggak gerakin orang tua itu. Tukang antar makanan doang malah berhasil ngajak dia keluar. Mau menang medali emas? Mimpi aja Pak Han, sekarang keluarga Su udah punya Pak Bay. Besar kemungkinan besok di pameran kita, gue bayar mahal tukang lampu pameran besok. Wah, disuap. Ya. Gue mau hancurin nama baiknya. Para juri, ini perpaduan sempurna teknologi modern dan kemewahan. Yang namanya warisan budaya cuma barang antik berjamur doang. Mewah belum tentu punya nilai. Pak Bay, tunjukin kainnya. Tadi ke asal. Kain ini bisa bernapas. Gak ada bau pewarna kimia menyengat. Ini benar-benar karya jiwa. Gak mungkin, kain jelek begini mana bisa saingan sama benang emas impor gue. Lo pada dibayar kan? Hanyu, jangan kurang aja. Gue umumkan, medali emas pameran tahun ini hasil kembali ke asal dari pabrik Su. Sing Sing, lo berhasil. Pabrik Su, selamat. Mana Changzi? Kok nggak ada? Tadi cowok itu masih di bawah, senyumnya kayak bunga. Mungkin takut banyak orang, sembunyi senyum sendirian. Pak Lu, jangan ketawa dulu, ada masalah besar. Panik buat apa? Langit runtuh aja. Langit beneran runtuh. Direktur utama udah tahu semua. Lo nyamar jadi kurir, nikah, pakai sumber daya grup. Pak Tua udah tahu semuanya. Dia lagi marah besar sekarang. Akuisisi paksa, tapi kita baru menang medali emas. Nggak kekurangan dana. Kenapa? Siapa mau akuisisi kita? Grup lu. Mereka bilang kalau kita nggak setuju, bakal putusin semua. Rantai pasokan kita dari atas sampai bawah. Bikin kita langsung bangkrut. Susah payah sampai sekarang, jangan sampai pabriknya hancur, meskipun lawannya miliarder terkaya. Gue juga minta penjelasan. Halo, saya Susing, kepala perusahaan Su. Saya nggak ngerti kenapa lu mau ambil alih perusahaan kami. Yahat, Nona Su. Saya nolong lo, suami lo, tukang ojek Chiangzi. Selain bikin masalah, apalagi? Dia nggak pantas buat lo, apalagi pertahankan pabrik lo. Pak Lu, Chiangzi, suami saya, dia bukan sampah. Berapapun uang yang lo kasih, saya nggak jual pabrik. Ini cek 50 juta, asal lo tanda tangan surat cerai. Tinggalin cowok itu. Uang ini milik lo. Ini uang beli perceraian lo. Lo nggak berhak nolak. Pak Lu, uang lu nggak beli pernikahan saya. Kalau Kiangzi seumur hidup jadi tukang ojek, saya rela susah bareng dia. Bodoh. Lo pikir lo main sinetron sedih? Lu emang kuasa besar. Tapi kalau miliarder nindas orang, saya mati-matian beberin kalian. Ini sih. Atpam, tahan dia. Hari ini kalau nggak tanda tangan cerai, nggak ada yang keluar pintu ini. Changzi!
Siapa berani sentuh dia? Gue potong tangannya. Anak durhaka. Lo mau kacau sampai kapan? Pak. Sushing bukan sembarang orang. Dia istri sah saya, Luting. Masa depan ibu direktur grup lu. Jangan sentuh gue. Sing, dengerin aku. Awalnya cuma hindari perjodohan. Jelasin. Bos miliarder gede, nonton aku pusing. Dibikirin duit puluhan ribu, nonton aku buat harga diri lo beli jas lo. Merasa kayak nonton monyet, lucu banget. Udah cukup main-main. Luting, aku kasih kau kesempatan terakhir. Yaume suruh dia pergi, balik manis jadi direktur kau. Yaume kau ikut dia pergi dari keluarga lu. Dicabut hak waris. Jabatan direktur ini aku nggak mau. Siapa mau ambil, silakan. Lu think, kita nggak satu dunia. Kau udah puas main-main, aku nggak sanggup ikut main Sushing. Kalau kau keluar pintu ini, jangan panggil aku bapak. Istri, jangan pergi. Aku bukan direktur lu. Aku Chiangzi, aku tetap yang selalu buat kau cuci piring, angkat mesin, Chiangzi. Lepasin aku, penipu! Lepasin! Luting, gak usah sandiwara lagi. Kau buang bros. Balik lagi kau tetap tuan muda di atas. Aku kalau nggak berjuang, mati. Aku bilang gak mau kerja. Aku cuma mau kau. Biaya coba-coba, kau harta miliaran. Biaya coba-coba, aku nyawa ini. Lepasin aku, bos lu. Sushing. Bos lu, jangan kejam. Pak Tua serius sekarang. Ketua Dewan gak cuma pecat lo, tapi juga suruh blokir struktur kubang, rumah garasi lo. Sekarang kau nggak punya uang sepeser pun. Blokir aja, keluarin motor listrik bekas yang aku taruh di garasi. Kau mau kemana? Tempat tinggal lo udah nggak ada. Ke pabrik keluarga Su. Istriku di sana. Rumahku di sana. Istri. Aku beneran jadi miskin. Kau masih traktir aku nggak? Dari DP Hotel Shanghai sampai 4 mesin Jerman harga rongso. Semua dihitung harga pas. Sing, ngitungnya serius amat? Itu duit orang terkaya. Nggak ambil keluarga Su kita walau miskin. Nggak mau benalu. Bunga dan pokok. Aku harus balikin semua ke lu. Istri, mesinnya lanjut. Iya, aku kemampuan nipu lo. Bos lu, drama udah jangan aku mulu. Ya, lo nilai kayak keuntungan pabrik kami setahun. Aku nggak pakai, boleh? Aku masih Chiangzi lo. Lepas jas nggak nutup. Perbedaan kita, looting. Lihat jelas. Nih, ini bengkel kecil bau oli. Bukan taman lo, tuan muda. Taman buat rasain hidup. Keluar dong. Kakak ipar miliunaderku. Masa mudaku yang hilang. Suka cari muka. Bilang nggak sedih buung. Ternyata kita bareng susah bulan-bulan ini. Semuanya tipuan. Kamu mau apa? Bos lu juga makan pinggir jalan? Bos lu makan Michelin, tapi Chiangzi cuma suka makan mie jajang depan rumah istri. Siapa istri lo? Tagihan udah dikirim ke email lu? Sing, aku nggak pura-pura. Tapi habis juara pameran, syukur pasti banjir order, lu dapat duit dari mana nambah produksi. Mau drama apa lagi? Ini punya lu Corp Investment, perjanjian saham resmi, jangan campur perasaan, bahas bisnis aja. Enakan bisnis ya, bisnis. Looting masuk modal, boleh. Tapi pabrik aku pegang kendali. Semua nurut bos Su. Besok aku kirim yang paling tim andalan ke pabrik, bantu lo rapihin produksi. Jangan senang dulu. Perasaan ya perasaan. Bisnis ya bisnis. Aku nggak peduli siapa yang kamu kirim. Itu capung panjang atau lulusan luar negeri. Atau bos grup. Kalau nggak hargai keahlian tradisi. Nggak ngerti aturan warisan kita. Aku tetap usir dia. Bye, bos Su. Menurut model data, tanaman ini, kain celup cuma 2 sehari, efisiensinya rendah banget. Plan kerja hasil bagus. Gradasi pewarna tanaman, mesin bisa atur. Tinggal masuk parameter, mesin cetak semi otomatis. Bisa nyampe 95% kemiripan. Kita harus potong proses tokong ini. Biar profit max. Omong kosong, 95% kemiripan. Itu sampai industri. Kurang 5% jiwa itu nggak pantas jadi warisan.
Ini modal yang kalian bawa. Pergi Pak Bay, aku nggak kerja lagi. Pak Bay, tenang dong. Kita omongin lagi. Pak Bay, kamu harus ngerti. Lu udah keluar duit, kita mau laporan keuangan. Bukan perasaan. Lin Feng, siapa kasih lu nyali di tanah Su? Bilangin Pak Bay kayak gitu. Bos lu, aku hitung pakai margin tertinggi grup. Lo salah hitung, ganti warisan pakai jalur perakitan. Rusak inti brand ini. Bodoh! Lu nggak kurang jalur perakitan massal. Posisi brand Su harus... Barang mewah nggak bisa diganti. Pak Bay, proses inti pegang tangan murni. Jamin jiwa 100% itu, tapi bos lu, gimana naikin produksi? Jadi kita ambil jalur inti murni, tangan plus semi otomatis luar. Kain inti full tangan, bahan pelengkap, dan kemasan pakai semi otomatis, jaga merek warisan. Sekaligus naik efisiensi kirim. Hahaha, anak baik. Nggak cuma jago tangan, otak juga cerdas. Ini baru ngerti bidang. Oke, orang tua ini tinggal. Bos lu bijaksana. Aku langsung buat ulang rencana. Hari ini lu ada gunanya dikit. Tapi jangan kira gini, aku bakal maafin lo tipu aku. Istri puji aku, besok aku tiap hari ke pabrik, kerja buat lo bayar dosa, oke? Sing, gak baik. Masalah besar. Ya. Han Yu si brengsek. Dia nggak cuma curi desain kita, dia juga rilis barang palsu murahan. Namanya Shui Yunyin. Sekarang beberapa terbesar kita, pelanggan lama minta cancel pesanan. Suzong, langit runtuh nih. 5 yang terbesar kita. Semua pelanggan mau cancel pesanan. Kata Han Yu ada yang baru. Produk baru. Sui Yunyin. Harga cuma sepertiga kita. Produk baru apa? Ini jelas curi desain kita, pakai pewarna kimia murahan, cetakan sampah industri. Dia mau bikin kita mati pakai perang harga. Kita turun harga aja. Meskipun jual rugi. Jalankan mesin dulu buat selamat. Enggak, Paman Liu, kalau kita ikut turun harga, itu artinya kita mengakui seni warisan cuma harga sayur. Ini ngerendahin harga diri, sama aja bunuh diri. Tapi pelanggan bilang, meskipun bayar denda, tetap mau ambil barang dari keluarga Han. Denda nggak usah dibayar, kembalikan penuh uang mereka. Tapi aku bilang di sini, barang Susi nggak turun harga sedikit pun. Sing, kamu gila. Kita ambil denda, rantai modal kita langsung putus, kainnya Han Yu pasti beracun, biarin pelanggan itu rugi, cepat atau lambat mereka balik minta tolong. Benar kata Suzong. Ikut anjing makan tai, cuma bikin mual diri sendiri. Bilang ke pelanggan, cancel boleh. Tapi masukin daftar hitam, Susi selamanya. Soal rantai modal, aku urus. Han Yu berguling di lumpur, kamu jangan ikut rebut lumpur sama dia. Gimana caranya jadi besar? Di gudang ada ratusan gulung barang. Kita bikin bisnis lebih besar, kerja sama dengan Hotel Singhai, adain acara yang jadi sorotan kota, peragaan busana haute couture. Bikin kain kita jadi gaun, cuma dijual ke ibu-ibu kayak puncak piramida. Gabung warisan, budaya dengan kemewahan, ninggalin pasar bawah. Uang dari investasi pintar udah aku, transfer ke rekening perusahaan. Tempatnya aku yang urus, kamu cuma tugas bikin. Otakmu kayak presiden miliaran, ada di tubuh kurir makanan, bener-bener sayang banget. Peragaan busana high-end. Aku udah tekan harga serendah itu. Dia nggak cuma nggak mati, malah bikin peragaan super mewah di Hotel Singhai. Bos Han denger Hotel Singhai, bahkan lantai atasnya, aula putar dipinjemin gratis. Kalau ini berhasil, keluarga Su bakal bener-bener kokoh di posisi top. Makin tinggi naik, makin parah jatuhnya. Semua media kota dateng kan? Oke, aku kasih dia kado spesial. Swap bos pemasok mereka, yang dipakai untuk peragaan mereka. Menang inti Sulaman, aku random asam sulfat hancurin. Motif tersembunyi, jalur 3 belum selesai. Surat konfirmasi lampu mana? Enggak, aku harus cek sekali lagi. Ya ampun, kamu udah begadang 2 malam, kalau nggak tidur sekarang, besok pas peragaan kamu pingsan duluan. Ciao, aku tak... Ini taruhan keluarga Su, pertaruhan mati-matian dengan semua harta. Kalau gagal, kita bakal hancur total. Siapa? Istri, tengah malam begini nggak tidur? Hati-hati jadi nenek botak. Kamu tahu apa? Detail tentukan berhasil atau gagal, gimana kalau ada yang curang? Looting, ngapain sih lepasin aku? Diam, sandar aku, istirahat 5 menit. Han Yu, kalau berani curang, aku bunuh kamu. Sing, dengerin. Kalau langit runtuh, ada yang tinggi nahan. Besok kamu pakai baju yang paling cantik, bersinar di panggung. Semua rencana jahat, aku yang tangguh. Ketua, tempat ini berantakan. Mending panggil Su Xing ke kantor ketemu bapak. Hah,
Aku mau lihat yang bikin looting sampai nggak mau hak waris. Makhluk apa? Aduh, Mas, dari kota bawah ambil stok ya. Ayo, lihat kainnya di dalam. Hisap rokok dulu. Kain su kita pasti laku keras kalau bawa pulang. Dengar-dengar, nyonya bos kalian, Suishing bikin masalah sama grup lu? Cih, modal besar apaan? Keluarga lu itu sekelompok preman pamer kekuasaan. Average Jesse Amerika kasih 50 juta. Bentuk cek buat ngeledekin sing robek cek itu. Oh, beneran sekeras itu mentalnya. Gue penasaran pengen lihat. Ayo, gue antar lo lihat Pak Su lagi ngawasin langsung. Benang sutra ini dari mana? Cepat, buang semua. Pak Jang, lo kira gue susing buta, ya? Semua benang sutra ini udah direndam obat kimia. Ketahanannya berkurang. Pak Su, gue ngerti kok. Asal lo terima barang ini. Ring 2 juta di kartu ini gue kasih buat lo minum kopi. Kita sama-sama untung kan? Bawa uang kotor lo, keluar dari Suus. High fashion jual hati nurani dan kualitas, gue rela tunda peluncuran, gue rela bayar denda hotel, tapi nggak pakai barang jelek buat nipu pelanggan gue. Dia nggak goyah sama tawaran besar. Tetap jaga prinsip di saat terjepit. Gadis ini bukan cewek matre, malah punya jiwa kayak keluarga lu dulu waktu mulai usaha. Gimana Kak Tua? Semangat Pak Su kita ini lebih kuat daripada keluarga lu preman sok kuasa itu kan? Lumayan bagus. Yang penting kualitas, bukan kuantitas. Sus pantas dapetin itu. Gadis ini kualitasnya oke. Terus jaga. Pak, direktur lu. Minggir! Gue pengusaha tekstil terbesar di Jiangcheng. Hari ini gue harus masuk peluncuran ini. Pak Su, Hanyu bawa media masuk paksa. Satpam mundur, tamu itu tamu, biarin masuk. Semuanya lihat nih. Nah, pabrik bobrok sucing nggak bisa beli benang sutra lagi. Apa yang mau dipakai bikin high fashion? Ini Sui Yunyin gue yang beneran mewah. Kata pakai emas palsu, sombong banget kayak kepala desa jadi pejabat. Pak Su, denger pabrik lo dapat pembatalan pesanan massal acara peluncuran malam ini cuma pura-pura aja kan? Hahaha susing, mending nyerah. Sekarang berlutut minta sama aku. Nah, mungkin aku kasih beberapa suap sisa. Hanyu, Kamu nggak tahu apa-apa soal kekayaan sejati. mulut keras kayak bebek mati, semuanya foto habis-habisan dong. Benang intinya aja udah nggak ada. Gue lihat dia pakai apa buat catwalk. Kalau gitu, tolong semuanya buka mata lebar-lebar ya. Ya ampun, kayak ini kayak hidup. Ini baru barang mewah, serat sintetis dan mesin-mesin itu benang emasnya norak banget. Jangan pada ketipu. Benang dia udah direndam asam. Kain jelek begini dicuci langsung hancur. Sama sekali nggak bisa dipakai. Pak Han, kalau bos ngerti banget, coba buktiin di sini. Nggak mungkin, kamu nggak punya benang itu. Hanyu benang sutra Su nggak cuma nggak rusak, tapi bukti kamu sogok Sui Yunyin buat nambahin pewarna kimia berformalin. Udah gua kasih ke Disperindak. Main perang harga pakai kain beracun. Hari ini keluarga Han kamu tamu. Direktur lu kesini buat bersihin perusahaan Su, kan? Pak lu, Susing ini nggak tahu diri. Pakai bendera investasi lu grup. Wah nipu-nipu, cepat suruh orang tutup panggungnya. Zhao Linfeng. Buang sampah ini keluar, jangan ngotorin mata aku nonton fashion. Lebih baik kurang daripada asal-asalan, 4 kata itu, Busu sanggup, hari ini aku wakili. Lu Group ngumumin 2 hal. Pertama, 10 hotel mewah Lu Group akan kerjasama jangka panjang sama Butik Su buat pendanaan dan sponsor, bareng Busu bikin dana khusus, pelestarian warisan budaya. Makasih Pak Lu atas pengakuan warisan. Perusahaan Su nggak bakal kecewa. Orang tua, kamu lumayan ngerti barang. Busu, jangan sungkan, Neng. Hadiah gede banget dari orang tua ini. Sanggup nggak kamu calon mantu terima? Sanggup. Calon mantu. Gue hancur semua. Berita terbaru dari kami. Mantan Raja Tekstil Kota Jiang, Han Yu, diduga penipuan bisnis, memproduksi dan jual barang palsu. Hari ini resmi ditahan. Dinyatakan bangkrut. Mantap kerjasamanya.
Sutra dari Busu bakal jadi. Warna timur paling mencolok di pekan mode Eropa. Pesanan miliaran Busu hari ini udah kelar semua. Udah boleh pulang? Yok. Pacquiao hari ini traktir kamu di kaki 5. Bintang, sekarang kamu kan bernilai ratusan miliar sebagai CEO cewek, bos warung kaki 5 itu. Berani dia minta bayar. Jangan banyak omong deh. Hah? Mobil ini, siapa parkir sini? Ini kan parkiran VIP. Lapor, Busu. Menantu Busu yang maksa parkir di sini nggak berani ngehalang. Norak! Bapak Palu baru serahin grup hari ini, kompleks gedung global diserahin ke kamu. Palu kan paling kaya sedunia sekarang. Ayo dong naik mobil, sepeda listrik ini lepas rantai. Emang tahu, ini kan tanda cinta, Rolls-Royce bisa bikin aku, istriku peluk pinggangku. Istri udah pulang kerja. Xiangzi jemput kamu pulang mie saus kacang. Jas Paklu udah kusut, nggak takut media sejiangceng ngetawain kamu. Pelan-pelan mas. Siap duduk yang mantap. Semua orang di dunia dengar ya aku. Luting, CEO miliaran, takut bini nomor 1 sedunia. Diem deh, malu banget.